Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk santai di tengah taman, seekor kucing memakan ikan. Selamat pagi wahai teman, semoga harimu menyenangkan. Baik, kami akan melanjutkan perjalanan kami untuk yang kedua kalinya. Semoga pagi ini penuh dengan senyuman bahagia. Pagi yang cerah ditemani dengan gelombang yang bersahabat menuju alam yang indah. Sungguh pemandangan alam yang indah. Di pagi hari udara sangat bersahabat dan sangat dingin. Suara burung-burung yang berkicau terdengar sangat indah. Ketika matahari mulai muncul, semua penduduk di daerah pesisir pantai mulai melakukan aktivitas. Aktivitas melaut sudah tidak asing lagi di kampung Pulau Kosong. Dan ketika matahari mulai terbenam, semua aktivitas penduduk di daerah pesisir pantai selesai. Warna langit yang cerah berubah menjadi kuning. Namun, keindahan dari daerah kota Jayapura terlihat. Pemandangan alam yang indah yang merupakan kebesaran Tuhan, kita harus mensyukuri nikmatnya, yang berupa pemandangan yang indah dan wajib menjaga serta melestarikannya. Baik, kami telah sampai di kampung Pulau Kosong. Izin Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa ya? Pak Hariman. Oh ya, dengan Bapak Hariman. Izin Bapak bertanya, mohon maaf, apa betul ini dengan Ketua RT Pulau Kosong? Ya betul, saya sebagai Ketua RT 02 Pulau Kosong. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih. Izin, bolehkah saya mau minta waktunya sebentar? Ya silakan. Iya. Saya meminta waktunya sebentar untuk tugas penelitian saya. Di sini saya mau bertanya tentang sejarah Pulau Kosong. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang sejarah Pulau Kosong? Ya, bertanya saja, apa yang saya tahu itu yang saya jawab. Iya Bapak. Silakan Bapak. Silakan. Bercerita tentang sejarah Pulau Kosong, awal mulanya Pulau Kosong itu bagaimana? Habis itu dilanjutkan dengan sejarah awal masjidnya, kenapa bisa dibangun di Pulau Kosong. Ya. Awal terjadinya Pulau Kosong ini menurut cerita dari kita punya nenek moyang yang tua-tua dulu, termasuk ya kita juga masuk kategori kita punya tete juga. Mereka dulu pertama dia naik di Jayapura ini tinggal di Abe Pante. Abe Pante mereka punya mata pencarian melaut, buang jaring. Jadi setelah itu buang jaringnya di tempat sekitar keliling pulau ini. Ya, akhirnya mereka selalu jemur jaring di pantai Pulau Kosong ini. Ya, lama-lama mereka berpikir bahwa di sini yang seakan-akan dekat kita mencari. Karena kalau kita tinggal di sana jauh juga, sedangkan kita punya tempat mencari di daerah pulau ini. Ya, daerah lautan pulau ini. Jadi di situ mereka mau izin masuk di pulau ini, ketemu dengan ketua adat di sana sebagai keondoafian. Ya, butuh proses juga, bagaimana caranya supaya mereka diizinkan. Ya, lama-lama berapa ini ya, kemudian diizinkan. Ya sudahlah. Jadi mereka pindah di sini tinggal sampai sekarang. Mereka bukan berarti tinggal di sini dulu, bukan dikatakan sewa, tidak, tapi yang bagaimana mereka dulu, ya walaupun bagaimana ada ininya sedikit, kita tinggal di orang punya kampung dulu,
Jadi disitulah mereka sampai sekarang tinggal. Jadi di situ sampai lama-lama kita generasi yang sudah beranak di sini ya. Jadi dengan Pak Imam dulu, Pak Ismi, mereka dengan yang tua-tua dulu sudah kompak untuk bikin masjid di sini. Ya insya Allah untuk mengizinkan masjid membangun di sini ya mereka izinkan, dari Keondoafian juga izinkan sampai sekarang. Dan selalu kita berbuat di sini, selalu kita lewat izin. Tidak bisa sampai masjid yang baru ini, sampai sekarang masjid yang baru ini dulu dibikin ya sempat ditahan, tapi bukan berarti ditahan seperti apa. Harus mereka tahu juga, karena ya kita wajar mereka tahu kita tidak bisa buat apa-apa di sini seenaknya. Ya itulah sehingga terlaksananya sampai sekarang sudah jadi. Ya kita semua ada berapa toko-toko juga di sini. Ya walaupun saya masih muda juga, tapi saya juga berperan dengan masjid itu. Saya sampaikan kepada yang kita punya PRT dulu, yang dia punya bapak yang masuk di pulau ini, ya dia yang izin di situ sama Ondoafi ketemu, sehingga masjid itu sampai sekarang sudah dibangun, sampai sekarang sudah digunakan, sudah bagus dan tidak ada kendala lagi. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, Bapak, tadi Bapak sudah cerita tentang sejarah Pulau Kosong dengan tentang masjid juga. Izin bertanya lagi, masjid yang dibangun pertama kali itu di tahun berapa, Bapak? Oh, yang dibangun Sejarah masjid awalnya itu, masjid di Pulau Kosong, kenapa bisa dibangun? Kan ini kan awalnya masih kosong, habis itu ada penduduk yang ya, mulai ada penduduk. Itu bisakah Bapak cerita bagaimana masjid itu bisa dibangun? Apakah karena ada inisiatif dari warga atau ya bagaimana? Ya. jelas ada inisiatif dari warga, karena kita di sini orang-orang tua dulu ya, walaupun bagaimana semua umat Islam juga, dan mereka susah untuk melaksanakan sholat kecuali menyeberang pakai perahu lagi. Nah, dengan itu mereka punya inisiatif, punya pikiran untuk rencana mau bangun masjid di sini. Insya Allah mereka terlaksana, mereka punya permintaan juga. Nah itu, cuma waktunya mau bangun itu ya saya sudah kurang ini, mungkin tahun-tahun 80-an lebih tuh. Karena saya lahir di sini tahun 76 dulu. Saya turun di bawah-bawah umur 7 tahun. Sampai 93 baru saya naik, sudah ada masjid. Itu. Baik, Bapak. Jadi masjid itu dibangun sudah lama, dari tahun 1980-an. 80-an lebih ya, 86 ke 80 berapa itu. Masjid itu 85 tuh. Ya, Ya. itu. Jadi masjid di Pulau Kosong dibangun pada tahun 1980-an, di mana dibangun dengan inisiatif Ya, warga. Terima begitu. kasih Ya, Bapak terima untuk kasih. waktu dan kesempatannya. Ya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.